Baik, selamat sore Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu sehat, semangat, dan tetap kuat untuk vokasi hebat. Sore ini kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Dr. Randus Husni Lahar MSI terkait dengan topik bahasan prinsip asesmen. Kepada Bapak Husni dipersilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Pak Muslim dan teman-teman yang hadir dalam kelompok ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul prinsip asesmen di dalam modul guru penggerak kita ini. Yang pertama, dari sesi ini kita nanti akan mempelajari ada tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama, kita akan memahami prinsip-prinsip pembelajaran. Dan yang kedua, kita memahami prinsip-prinsip asesmen. Yang ketiga, kita juga nanti akan memahami keterkaitan antara prinsip pembelajaran dengan asesmen. Dan yang keempatnya, kita nanti akan memahami juga asesmen dan alur penerapan pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, kita langsung saja masuk kepada prinsip pembelajaran. Dalam prinsip pembelajaran ini ada 5 prinsip tentang prinsip pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran tingkat pencapaian peserta didik saat ini dan sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan kepentingan mereka. Jadi kita harus mempertimbangkan ini. Yang kedua, pembelajaran itu dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan yang ketiga, kegiatan belajar itu mendukung perkembangan kognitif dan karakter anak secara berkelanjutan dan holistik. Dan yang keempat, pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran dirancang sesuai dengan konteks kehidupan mereka, budaya mereka, serta melibatkan orang tua, dan juga komunitas sebagai mitra. Dan yang terakhir, prinsip pembelajaran itu, pembelajaran berorientasi kepada masa depan yang berkelanjutan. Nah, ini prinsip pembelajaran. Kemudian kita lanjutkan prinsip asesmen. Prinsip asesmen ini juga ada 5. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Dan yang ketiga, asesmen itu dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Nah, ini Bapak Ibu bisa kita lihat dalam slide berikutnya. Nah, asesmen yang merupakan terpadu tadi, itu ada 3 poin. Yang pertama, kita membuat dulu asesmen. Setelah asesmen kita selesai, baru kita buat perencanaan. Perencanaan ini selesai, baru kita buat kegiatan belajar. Ini merupakan suatu siklus yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian, yang asesmen perlu dirancang tadi, itu ada 3 yang dapat digunakan dari asesmen ini. Yang pertama, asesmen formatif. Asesmen formatif ini untuk mendorong proses belajar yang menjadi bagian dari pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan metakognitif dan refleksi bagi siswa. Kemudian yang kedua, penilaian sumatif, asesmen sumatif, yaitu biasanya dilaksanakan itu di akhir pembelajaran, yang gunanya untuk menilai hasil belajar siswa. Dan yang ketiga adalah asesmen diagnosis, menentukan kebutuhan belajar seperti apa yang harus diberikan pada siswa, dan untuk membentuk program pembelajaran secara individual. Nah, ini prinsip yang kedua. Yang ketiga, asesmen itu dirancang secara adil, valid, dan dipercaya. Nah, ini yang dikatakan adil itu kita tidak ada menguntungkan dan merugikan peserta didik yang baik dari latar belakang agamanya, sukunya, budayanya, adatnya, dan yang lain termasuk ekonomi dan gender. Kemudian yang valid itu dia informasinya bisa dipercaya. Reliable itu hasilnya itu konsisten.
Adil dan objektif itu dia menggunakan kriteria dan prosedur yang logis dan sistematis serta jelas. Kemudian yang keempat prinsipnya, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran ditargetkan. Nah, jadi di sini guru diberi otonomi yang luas untuk berencana menggunakan jenis teknik atau mengembangkan daripada asesmen ini. Kemudian yang terakhir, prinsip asesmen yang terakhir, laporan kemajuan belajar dan pencapaian diri bersifat sederhana dan informatif. Memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik, orang tua, dan data yang berguna untuk menjamin dan peningkatan pembelajaran. Nah, ini prinsip yang kelima. Nah, ada yang perlu kita pahami di sini, guru diharapkan mampu menerapkan moderasi dalam asesmen, yaitu memastikan antar guru mampu melakukan asesmen secara adil yang kita uraikan. Nah, ini prinsip-prinsip manajemen yang harus kita pahami. Kemudian, Bapak Ibu, ada keterkaitan antara asesmen dengan prinsip pembelajaran. Nah, ini juga harus kita pahami dengan seksama. Keterkaitan ini yang pertama, pembelajaran itu dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini. Nah, saat ini kita rancang mempertimbangkan tingkat pencapaiannya itu di saat ini, sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Nah, ini keterkaitan yang pertama. Jadi, untuk itu asesmen dirancang berpusat pada kompetensi siswa. Nah, kemudian yang kedua, keterkaitannya adalah pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, di sini guru diharapkan mampu menerapkan prinsip pola pikir bertumbuh. Nah, di dalam asesmen. Jadi ini yang dikatakan prinsip pola pikir bertumbuh. Nah, di mana guru dan peserta didik perlu membangun budaya tidak takut salah. Jadi, dilatih anak-anak kita tidak takut salah dalam belajar. Kemudian belajar itu bukan tentang kecepatan, tetapi tentang pemahaman yang mendalam. Nah, ini yang perlu kita rubah dari yang sebelumnya. Yang ketiganya, menerapkan penilaian diri, penilaian antar teman, refleksi diri, membeli umpan balik. Nah, jadi ini tentang masalah penerapan penilaian-penilaian ini. Kemudian pemberian umpan balik. Umpan balik ini baik dari guru kepada peserta didik, kemudian juga mungkin sebaliknya. Nah, kemudian kita lihat keterkaitan yang ketiga. Nah, keterkaitan yang ketiga, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Nah, di sini dapat kita lihat asesmen itu sebagai bagian dari pembelajaran mencakup kompetensi 3 ranah. Ranah yang pertama sikap atau afektif, kognitif, dan psikomotor. Nah, kemudian menerapkan nilai-nilai yang sesuai untuk mengembangkan karakter kompetensi yang terkandung dalam profil Pancasila. Nah, ini keterkaitannya. Nah, kemudian menstimulasi kemampuan berpikir tahap tinggi. Nah, kemudian kita lanjutkan yang keempat keterkaitannya. Yang keempat, pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan. Kehidupan anak-anak, menghargai budayanya, melibatkan orang tua, dan juga komunitas sebagai mitra. Nah, jadi keterkaitan yang keempat ini, pembelajaran itu harus relevan dengan konteks-konteks kehidupan anak-anak. Jadi untuk itu asesmen dirancang harus berpusat kepada anak didik, mempertimbangkan latar belakang keluarganya, orang tua, masyarakat, dan mungkin komunitas mitra yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Nah, untuk itu yang kelima, ada yang kelima keterkaitannya, pembelajaran itu berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, ingat, masa depan itu
adalah masa depan yang selalu berkembang, yang disebut dengan ada isu-isu global, ada masalah teknologi-teknologi yang tinggi. Nah, untuk itu pembelajaran itu harus berorientasi kepada membangun wawasan peserta didik tentang isu-isu itu, tentang isu global. Seperti sekarang namanya 4.0, dan mungkin setelah ini akan ada tingkat-tingkat teknologi IT yang mungkin mutakhir gitu atau canggih. Nah, kemudian pemanfaatan teknologi itu informasi dan komunikasi itu dapat meningkatkan kualitas pembelajarannya. Jadi harus dimanfaatkan teknologi itu untuk meningkatkan. Jadi anak-anak harus melek kepada teknologi. Nah, inilah 5 keterkaitan antara asesmen dengan prinsip belajar. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita masuk kepada materi kita yang terakhir ini. Nah, asesmen dalam alur penerapan pembelajaran. Nah, ini memang harus kita pahami dengan seksama agar terdapat pemahaman kita tentang alur penerapan pembelajaran. Nah, di dalam asesmen alur penerapan pembelajaran itu ada 3 kelompok yang harus kita pahami. Kelompok pertama, tahap persiapan. Kelompok kedua, tahap pelaksanaan. Dan kelompok ketiga, tahap evaluasi. Nah, tahap persiapan itu sebenarnya kita sudah mengikuti. Kita membentuk komite pembelajaran sudah. Kemudian komite pembelajaran memfasilitasi IHT bagi seluruh guru nanti di sekolah. Kepala sekolah memfasilitasi pembentukan penyegaran komite sekolah. Kepala sekolah nanti memfasilitasi penyusunan kurikulum. Nah, ini tahap persiapan. Nah, setelah tahap persiapan nanti dianggap matang, kita langsung ke tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan juga harus ada siklus tahap yang harus kita pahami. Yang pertama, penetapan capaian pembelajaran dan alur belajar. Ini harus kita laksanakan dulu. Setelah ini selesai, baru kita lanjutkan dengan asesmen untuk mengetahui posisi murid di awal dan di akhir siklus pembelajaran. Nah, ini yang dikatakan tadi, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, setelah itu, refleksi dan penetapan tujuan pembelajaran dan bentuk asesmen untuk tercapainya tujuan tersebut. Nah, setelah itu, kita langsung kepada memilih dan menetapkan perangkat ajar. Nah, serta aktivitas seperti apa yang kita harapkan di dalam pembelajaran tersebut. Nah, setelah itu, kita langsung kepada sosialisasi target belajar dan menyepakati keterlibatan orang tua atau komunitas pendidikan. Nah, di sini setelah itu baru kita pelaksanaan pembelajaran dan asesmen untuk memonitor kemajuan belajar murid selama proses pembelajaran. Nah, kalau itu sudah selesai, dianggap tahap pelaksanaannya sudah selesai. Kemudian tahap yang ketiga, tahap evaluasi. Kalau pelaksanaan sudah selesai, baru kita buat evaluasi. Evaluasi ini adalah untuk merefleksi capaian target belajar. Nah, kemudian evaluasi, dan refleksi dukungan orang tua. Dan yang ketiga, evaluasi dan refleksi kinerja pembelajaran. Nah, saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Sebelumnya, tentu kita minta masukan atau pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Ibu peserta. Kepada Bapak Muslim sebagai moderator, kita persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Bapak Husni yang telah memberikan paparan yang cukup dalam terkait dengan 5 prinsip pembelajaran, 5 prinsip asesmen, itu dalam ruang lingkup asesmen semuanya. Dan kepada Bapak Ibu yang lain dipersilakan untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan untuk lebih meningkatkan pemahaman kita tentang asesmen ini. Untuk sesi pertama kita persilakan kepada Bu Lili untuk menyampaikan tanggapannya.
dan atau berupa pertanyaan. Kepada Bu Lili, persilakan. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Husni, menarik sekali materi yang Pak Husni sampaikan tentang asesmen, yang mana sebenarnya ada kalanya kita sudah melakukan ini untuk anak-anak kita, namun ada kalanya juga tidak gitu. Menarik sekali di kehidupan sehari-hari saja, contohnya seperti anak kandung kita, Pak. Anak kandung kita. Ketika anak kandung kita belajar ke sekolah, ini mengenai prinsip kalau tidak salah tadi prinsip asesmen ya Pak. Ya, prinsip asesmen yang apa? Yang bahwa anak ini yang perlu itu prosesnya bukan hasilnya. Itu kalau tidak salah di prinsip asesmen tadi. Ya, betul. Betul. Nah, jadi sebenarnya di kehidupan sehari-hari ini sudah ada yang melakukan, orang tua sudah ada yang melakukan tanpa sadar. Contohnya begini, ketika anak-anak kita sekolah, kita tidak pernah ada orang tua yang tidak menuntut anaknya harus juara. Kenapa dia tidak menuntut anaknya harus juara? Karena dia memahami prinsip asesmen ini bahwa belajar ini, mohon Pak yang di prinsip asesmen ya. Saya lupa ini. Oke, nah ini. Bukan. Dan tujuan. Di atasnya, Pak. Atas, tidak salah di atasnya. Berdasarkan asesmen. Yang mana itu, Pak? Bentar. Saya paham. Kalau nggak salah ini yang pertama loh, Pak. Yang pertama, prinsip asesmen yang pertama kalau nggak salah. Ini Bu ya. Iya. Bukan. Bukan. Saya nggak hafal juga. Proses belajar. Oke, kita lanjut aja, nggak masalah. Ya. Yang mana di sana disampaikan bahwa anak ini belajar bukan untuk mengejar hasil, namun yaitu kita melihat prosesnya, bagaimana dia menjalani sebuah proses. Yang kita bisa lihat di kehidupan sehari-hari itu ada orang tua yang tidak menuntut anaknya untuk juara karena dia yakin bahwa si anak ini proses berkembang pola pikirnya itu akan ada waktunya ketika dia mampu menerima pembelajaran dengan efektif. Nah, saya itu mengalami sendiri Pak Husni pada teman saya. Teman saya. Oke. Iya, Bu. Ya. Yang kami sama-sama tamatan SMA masuk ke teknik elektro. Yang mana ketika kami sama-sama belajar di tahun pertama teknik elektro, saya merasa kompetensi saya itu sama dengan dia. Kenapa sama? Pola pikir kami sama, sehingga klop rasanya ketika kami berbicara, kemudian diskusi tentang pembelajaran. Namun pada semester ketiga, dia melejit langsung, Pak. Dia melejit langsung. Di sana saya memahami kok apakah saya yang terlalu bodoh, apakah memang saat itu pola pikirnya berkembang gitu. Nah, kalau saya melihat dan saya memahaminya, ternyata pola pikirnya dia berkembang sesuai dengan tingkat umurnya, karena dia laki-laki. Nah, dia laki-laki. Jadi sampai sekarang dia menjadi dosen di Universitas Negeri Padang. Nah, ini adalah satu dari prinsip asesmen bahwa proses pembelajaran itu tidak harus kita mengejar hasil, namun menjalani proses, hasil akan mengikut di kemudiannya. Nah, ini Pak yang saya pahami tentang salah satu prinsip asesmen pada hari ini. Mungkin itu aja. Ini bukan pertanyaan, bukan juga saran, namun dengan paparan yang Bapak berikan, saya semakin memahami pentingnya asesmen itu dilakukan sebelum pembelajaran anak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Lili. Saya pikir ini bagian dari sharing experience ya, berbagi pengalaman dan lebih menguatkan kembali apa yang telah disampaikan oleh Bapak Husni tadi, di mana dalam belajar anak itu tidak perlu kita tekankan kepada hasil, tapi lebih menekankan kepada proses ya.
Ya, Ya. ya. Hasil itu datangnya belakangan menyesuaikan dan tergantung kepada tingkat perkembangan dan kecepatan perkembangan anak itu sendiri. Baik, terima kasih Bu Lili, dan kita beri kesempatan kepada Bapak Jayadi. Silakan berikan tanggapan Bapak ataupun pertanyaan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin mungkin minta pendapat bahwa asesmen ini dia saat bagaimana ya siswa itu kita berikan asesmen, ya, asesmen formatif atau asesmen sumatif. Ya, kemudian bisakah dengan pasti ya asesmen ini digunakan untuk mengukur kemampuan siswa, sejauh mana kemampuan dia menguasai materi dan sebagainya, dan hubungan dengan kehidupan sehari-hari. Ya itu aja, terima kasih. Baik, Pak Jayadi, terima kasih luar biasa tanggapannya. Dan selanjutnya, Bapak Ibu semua yang saya hormati, kita masih tetap semangat pagi ya Bapak Ibu, masih tetap semangat pagi. Dan selanjutnya masih ada waktu ya, masih ada waktu. Izin Pak Muslim, saya jelaskan dulu. Statementnya. Silakan membuat closing statement terkait dengan paparan Pak Usni. Oke, kita jawab dulu pertanyaan Pak Jayadi. Iya. Nah, oke, makasih Pak Jayadi. Salam sehat Pak Jayadi. Ya, sama-sama. Semoga sehat selalu. Ya, tadi Pak Jayadi menyampaikan ada 3 asesmen Pak Jayadi. Yang pertama asesmen formatif. Asesmen formatif ini itu digunakan untuk mendorong proses belajar menjadi bagian dari pembelajaran, mengembangkan kemampuan metakognitif dan reflektif. Nah, jadi asesmen ini dilaksanakan pada saat proses berlangsung. Nah, ini tujuannya ini, mendorong proses belajar. Kemudian ada asesmen sumatif, yaitu menilai hasil belajar dan mengambil keputusan di akhir suatu tahapan. Nah, ini asesmen sumatif. Kemudian yang ketiga ada namanya asesmen diagnosis. Asesmen ini berfungsi menentukan kebutuhan belajar. Nah, ini biasanya di awal sebelumnya. Di awal kita laksanakan menentukan kebutuhan belajar dan membentuk program pembelajaran individu peserta didik. Nah, jadi ini menentukan ini. Jadi asesmen diagnosis ini nanti dari hasilnya kita tentukan apa kebutuhan belajarnya. Kemudian kita bentuk program pembelajaran. Nah, sesuai dengan individu-individu peserta didik. Nah, demikian Pak Jayadi. Nah, kalau masih belum puas, ya silakan melalui Pak Muslim sebagai moderator. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Usni, luar biasa. Berikan aplaus untuk Pak Usni, Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih. Berhubung waktu kita udah habis ya, host kita Bu Lili, kita akhiri kegiatan kita pada sore hari ini dengan biar saya tutup dulu Pak. Saya tutup dulu Pak. Saya tutup dulu ya. Pak. Ya, sebelum Oke, ya, Bapak Ibu, terima kasih Pak Muslim. Nah, materi kita ini kita simpulkan bahwa dalam kegiatan pembelajaran yang saya sampaikan ini ada 4 poin yang harus kita pahami. Yang pertama adalah prinsip-prinsip pembelajaran, yang kedua prinsip asesmen, yang kedua keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran, dan yang keempat adalah alur pembelajaran tadi. Nah, setelah kita pahami ini, nah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu dan mohon maaf
bila ada yang tidak berkenan. Itu saja, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Husni. Sebuah simpulan yang cukup singkat, padat, berisi, dan mudah dipahami oleh kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa paham dan bisa kita implementasikan di sekolah kita masing-masing. Kepada co-host dipersilakan untuk men-set kegiatan kita selanjutnya. Kita akhiri kegiatan kita ini dulu pada sesi ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.